Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Shadaqallahul azim. Pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini tentunya kita semua mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan Karim. Semoga ibadah kita pada bulan Ramadan ini dalam situasi seperti ini kita masih dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya serta penyakit corona yang betul-betul membuat masyarakat di seluruh dunia menjadi was-was. Tentunya dengan iman, semoga ini membuat kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk membicarakan tema kita tausiah pada hari ini, yaitu zakat, implikasinya pada nilai-nilai pendidikan sosial. Dalam Al-Quran di surah Al-Mujadalah ayat 11 itu dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang beriman dan orang-orang menuntut ilmu. Dikatakan juga dalam ayat lain, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina 'alaiha wa fi sabilillahi wa disabil. Untuk itu, zakat merupakan esensi yang sangat penting bagi umat Islam. Zakat bagi kita, bagi umat Islam diwajibkan bagi umat Islam. Karena maksud dan tujuan dari zakat tersebut adalah mensucikan diri. Dari segi bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkat dan berkembang. Dalam istilah, zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum zakat yaitu wajib. Al-Quran telah menegaskan beberapa kalimat bunyi zakat dalam Al-Quran banyak sekali. Salah satunya wa iqamatis shalah wa itaiz zakah. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaihi, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah. Dan pertama, yang kedua wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiga yaitu wa itaiz zakah. Yang keempat baru dikatakan wal hajj baitul haram. Yang kelima yaitu shaum Ramadan. Jadi zakat adalah merupakan hukum yang sangat wajib. Di tengah kondisi seperti ini, tentunya kita masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam, di bulan Ramadan ini kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sekarang dengan diberlakukannya kita lockdown, tidak nampak antara yang fakir dan miskin, semuanya berdiam diri. Tentunya di sini menjadi tanda tanya, tidak semuanya kita serahkan semua urusan ini kepada pemerintah. Tentunya di sini dibutuhkan oleh orang-orang Islam yang agnia, yang memiliki harta yang lebih untuk dapat memberikan. Kita manfaatkan dengan zakat, betul-betul zakat berkualitas. Berkualitas artinya kita salurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dampak dari COVID-19 di bulan Ramadan ini kita lihat berapa banyak pengangguran, berapa banyak orang yang di PHK, berapa banyak pula orang yang berdiam diri, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan uluran tangan dan sumbangsi dari kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia.
Untuk itu, makanya tepat Al-Quran mengatakan bahwasanya innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir artinya orang betul-betul tidak memiliki apa-apa. Jangankan harta, uang seperak pun tidak ada. Yang kedua orang yang miskin. Yang miskin di sini artinya orang yang biasanya harga sesuatu yang itu misalnya 10.000, dia hanya memiliki 5.000 rupiah. Artinya kurang 5.000 rupiah. Inilah dikatakan kategori orang-orang yang miskin. Yang keempat, mereka yang dikatakan amil. Wal amilina alaiha, mereka yang amil. Yang pekerja, mereka pekerja amil zakat seperti kayak di belakang kita ini adalah lazismu atau basnas atau bilang namanya badan amil zakat daerah. Mereka mendapat gaji atau mendapat tunjangan dari zakat sebagai pekerja yang sudah di-SK-kan dari lembaga-lembaga tertentu. Yang keempat, mereka yang mendapatkan yaitu mereka yang mu'allaf. Mereka yang baru masuk Islam, yang keimanannya masih setengah-setengah meragukan. Disinilah kerahmanan Allah dan kerahiman Allah diberikan kepada orang-orang yang agnia untuk memberikan hartanya kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah tadi, yang salah satunya mu'allaf. Yang kelima yaitu orang-orang yang berhutang. Orang yang terbebani oleh hutang piutang. Yang ini sangat berat sekali dirasakan. Mungkin setiap orang sudah mengalaminya. Bahkan ada yang berhutang bertahun-tahun. Tidak mampu untuk menyelesaikan hutangnya. Dan sedangkan dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang wafat dan dia masih menanggung hutang dan tidak akan disolatkan. Untuk itu kita santuni, kita berikan harta kita kepada mereka yang sudah menanggung hutang piutang yang sudah bertahun-tahun. Yang keenam, hamba sahaya, artinya budak, buruh, orang papa yang hidupnya pas-pasan. Apalagi dengan Covid begini yang kerja serabutan ditambah tidak jelas. Untuk itulah kita menghimbau kepada mereka yang memiliki harta yang lebih untuk menafkahkan atau memberikan zakatnya, zakat malnya kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah. Yang ketujuh, yaitu orang-orang yang fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, mujahid-mujahid. Mereka meninggalkan anak istrinya, mereka berjuang kemudian wafat. Itulah mereka yang mendapatkan sebagian pada zakat yang ditentukan oleh Allah. Yang kedelapan, yaitu ibnu sabil, orang yang dalam melakukan perjalanan, seperti orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Kemudian mereka kurang nafkah seperti mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ini yang tiap daerah melakukan lockdown, pemerintah melakukan peraturan tiap daerah yang kita tahu sekarang ini tidak boleh mudik. Mungkin di antara kita di sini para pemirsa yang tahu bahwasanya anak-anak yang kuliah di Jawa ataupun di daerah-daerah lain tidak boleh pulang, akhirnya tinggal di daerah tempat dia menuntut ilmu. Mereka ini patut kita santuni. Kita berikanlah banyak tempat untuk beribadah. Adapun hikmah daripada zakat, baik penerima atau pemberi dan bagi masyarakat. Pertama, kita sebagai pemberi, kita yang memberikan zakat. Pertama, kita dapat mendidik, yaitu mendidik jiwa kita menjadi orang yang pemurah, yang artinya tersentuh, mudah berempati kepada yang lain, yang untuk bagi penerima. Yang kedua, manfaat ataupun hikmah daripada pemberi yaitu melahirkan sifat-sifat yang taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis, kita dapat melaksanakannya dengan baik. Yang ketiga, hikmah bagi pemberi yaitu kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, memudahan hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Adapun hikmah bagi penerima zakat, dia dapat membersihkan hati yang selama ini iri dan dengki. Itu dibersihkan dengan kita sebagai penerima zakat tersebut. Yang kedua, sebagai modal ekonomi dapat memanfaatkan sebaik-baiknya hasil yang diterima dari zakat tersebut. Yang ketiga, meringankan beban hutang. Mungkin dengan kita mendapat zakat, kita dapat mengangsurkan sebagai itikat baik kita untuk menyelesaikan hutang dan melengkapi atau mencukupi kebutuhan rumah tangga kita sehari-hari. Yang keempat, sebagai mu'alaf,
mereka menerima zakat, mudah-mudahan dengan menerima zakat ini dapat mempertebal keimanannya. Karena apa? Dengan di situ dalam umat Islam kita dianjurkan untuk bertafakuh, untuk merasakan menanamkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah itu tersebut. Dan bagi masyarakat yang tahu dengan adanya zakat dapat mempertebal ukhuwah Islamiyah, menanamkan rasa kasih sayang di antara kita. Ibaratnya dikatakan umat Islam itu satu badan, bila satu yang sakit, unsur badan yang lain merasa terasa sakit. Itulah ibaratnya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, hikmah bagi masyarakat yaitu dapat merapatkan, menipiskan jurang perbedaan antara si miskin dan kaya. Kita dapat bergembira bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Kita semua bergembira, tidak ada yang merasa bersedih. Yang keempat, bagi masyarakat itu saling membantu. Yang dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita dianjurkan untuk tolong menolong alal ismi wal udwan, alal birri wat taqwa, yaitu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi sebaliknya bukan kita berta'awun alal ismi wal udwan, yaitu kita bersubahat mengadakan persekongkolan untuk melakukan maksiat, yaitu dosa dan kejahatan. Yang keempat, hikmah bagi masyarakat, kita dapat mensyiarkan kepada masyarakat luas bahwasanya dengan zakat kita membersihkan diri kita, zakat fitrah membersihkan diri kita, dapat membersihkan harta kita. Itu yang sudah dianjurkan dan disyariatkan oleh agama Islam. Kita punya aturan, punya syariat. Hidup kita tenang, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi kita-kita yang sudah berzakat mal, mereka yang punya harta lebih, kalaulah mereka misalnya mereka dinisbahkan, dianalogiskan, mereka memiliki harta, misalnya para petani 520 kg beras, maka wajiblah sampailah nisabnya dia mengeluarkan zakat malnya. Bagi kita memiliki emas, kita mempunyai 100 gram, sampailah nisabnya kita untuk menzakatkan harta kita. Marilah, untuk itu marilah kita bersihkan harta kita, kita perkaya diri kita untuk menjadi orang kaya. Artinya kaya, kita berdoa kepada Allah, bukan minta kaya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, besarkanlah zakat saya tahun ini. Tahun depan lebih besarkan lagi zakat kita. Bayangkan hanya 2,5% kita mengeluarkan zakat, Allah tidak akan menyia-nyiakan harta kita dijalurkan benar. Insya Allah dengan zakat ini kita hidup mulia di dunia maupun di akhirat. Makanya pada zaman baginda Rasulullah, zaman khulafa, zaman khalifah, Abu Bakar sangat memerangi bagi mereka yang kaya tidak melaksanakan zakat. Diperangi oleh Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW. Untuk itu dengan zakat tentunya kita tanamkan nilai-nilai pendidikan, kita tanamkan nilai-nilai rasa kita, kesimpatisan kita kepada saudara-saudari kita muslim yang lain untuk berzakat, menyisihkan harta kita untuk kepada orang-orang, dan ini bagi kita kepala keluarga dapat kita tularkan kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Inilah nilai-nilai yang sangat esensial bagi pendidikan zakat buat kita semua. Mudah-mudahan dengan tausiah ataupun ceramah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.